Stunting merupakan perawakan pendek atau sangat pendek berdasarkan panjang atau tinggi badan menurut usia yang kurang dari -2 standar deviasi pada kurva pertumbuhan WHO. Berdasarkan estimasi WHO pada tahun 2020, sebanyak 22,3% atau sekitar 149,2 juta anak di bawah usia 5 tahun mengalami stunting. Wilayah Asia menjadi penyumbang angka tertinggi, yaitu 79 juta anak atau 52,9% dari total kasus global, dengan mayoritas kasus berada di Asia Tenggara sebanyak 54,3 juta anak. Di Indonesia, berdasarkan survei status gizi Indonesia atau SSGI pada tahun 2023, prevalensi stunting tercatat sebesar 21,5%. Angka ini masih cukup jauh dari target nasional sebesar 14% yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2024. Khususnya di Kalimantan Selatan, data SSGI tahun 2023 menunjukkan prevalensi stunting mencapai 24,7%. Angka ini menjadikan Kalimantan Selatan sebagai provinsi dengan jumlah kasus stunting tertinggi ke-15 di Indonesia. Grafik ini menunjukkan tren jumlah balita stunting di Kalimantan Selatan dari 2019 hingga 2023. Secara umum terjadi penurunan angka stunting di sebagian besar wilayah seperti Tanah Laut dan Barito Kuala. Namun Kabupaten Banjar tetap memiliki angka tertinggi, bahkan meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan kemajuan, tetapi masih ada wilayah yang memerlukan perhatian lebih untuk menurunkan angka stunting. Strategi percepatan perbaikan gizi dimuat di dalam perencanaan RPJMN pada tahun 2015 sampai 2019, di mana pemerintah menargetkan penurunan prevalensi stunting menjadi 14% pada tahun 2024 melalui Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting dan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting. Faktor resiko atau determinan stunting terbagi menjadi 3 periode. Periode pertama adalah periode sebelum kelahiran atau prenatal, yang dimana terbagi menjadi faktor resiko pada ibu hamil kekurangan energi kronik atau KEK, pemeriksaan kandungan minimal 6 kali, 1 kali pada trimester pertama, 2 kali pada trimester kedua, dan 3 kali pada trimester ketiga, infeksi pada ibu hamil berupa malaria dan juga tuberkulosis, kemudian ibu hamil dengan anemia. Periode kedua adalah periode kelahiran, yaitu adalah persalinan pada fasilitas kesehatan dan juga inisiasi menyusui dini. Periode ketiga, itu periode terakhir, adalah periode pasca kelahiran atau postnatal, yang mana terbagi menjadi infeksi pada ibu menyusui, infeksi pada baruta dan balita berupa ISPA dan juga diare, pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan, pemberian makanan pendamping ASI atau MPASI, dan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak. Selain itu, ada faktor tunjangan lainnya berupa bagaimana pola asuh orang tua yang diberikan kepada anak, yang dimana meninjau pada makanan yang diberikan kepada anak dan juga higienitas yang diberikan kepada anak. Dampak stunting dibagi menjadi 2 berdasarkan waktu, yaitu dampak stunting jangka panjang dan dampak stunting jangka pendek. Pada jangka pendek, stunting berdampak langsung pada kesehatan anak. Anak yang mengalami stunting lebih rentan terhadap penyakit, bahkan bisa meningkatkan risiko kematian. Selain itu, tumbuh kembang anak seperti kemampuan berpikir, berbicara, dan gerak motorik juga menjadi tidak optimal. Dampak stunting tidak berhenti di situ. Dalam jangka panjang, stunting juga menyebabkan postur tubuh yang tidak optimal ketika anak tumbuh dewasa. Selain itu, resiko obesitas dan penyakit tidak menular seperti diabetes dan hipertensi juga meningkat. Lebih jauh lagi, stunting bisa mempengaruhi kemampuan belajar saat masa sekolah. Akibatnya, prestasi menurun dan pada akhirnya produktivitas serta kapasitas kerja di masa dewasa juga kurang maksimal. Agar tidak terdampak stunting, berikut adalah upaya dalam pencegahan stunting.
di mana pencegahan stunting tersebut dibagi menjadi dua, yaitu ada intervensi spesifik dan juga intervensi sensitif. Yang dimana intervensi spesifik contohnya yaitu pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak, kemudian ada gizi seimbang untuk ibu selama kehamilan dan menyusui, kemudian ada intervensi 1000 HPK atau hari pertama kehidupan, serta pemberian makanan tambahan atau PMT dan suplemen zat besi untuk ibu hamil, serta suplementasi seng dan vitamin A pada balita. Tidak lupa juga pemberian ASI dan MPASI yang cukup sesuai usianya. Untuk intervensi sensitif sendiri, ada beberapa contoh seperti air minum yang layak, kemudian sanitasi yang layak, serta layanan KB pasca persalinan, dan juga yang terakhir berupa pemberian informasi mengenai stunting. Pencegahan stunting dari aspek psikologis yaitu pemenuhan 3 kebutuhan dasar anak yaitu ASU, ASI, dan ASA, dan penyediaan konseling pengasuhan untuk orang tua. Menurut UPK Kemenkes, terdapat 4 tanda gejala stunting yang wajib diwaspadai. Yang pertama adalah pertumbuhan tulang yang tertunda. Yang kedua adalah berbadan lebih rendah apabila dibandingkan dengan anak seusianya. Yang ketiga adalah berbadan lebih pendek dibandingkan anak seusianya. Dan yang keempat adalah proporsi tubuh cenderung normal tetapi terlihat lebih kecil atau muda dari anak seusianya. Penanganan yang dapat dilakukan untuk menangani balita stunting yaitu dengan survei dan pemetaan untuk mengidentifikasi daerah dengan prevalensi stunting tinggi. Selain itu, pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan melibatkan tokoh lokal, kader kesehatan, dan organisasi masyarakat. Jika anak Anda mengalami gejala stunting seperti dijelaskan sebelumnya, maka dapat menghubungi tenaga petugas gizi TPG di puskesmas jika tersedia, untuk mendapatkan bantuan MPASI tambahan atau makanan tambahan PMT balita. Penanganan stunting juga dapat dilakukan dengan screening gizi pada anak ketika anak masuk rumah sakit, melakukan edukasi pada ibu balita mengenai perbaikan gizi dengan langkah isi piringku seperti mencukupi kebutuhan karbohidrat sebagai sumber energi utama dengan nasi, kentang maupun ubi, mencukupi kebutuhan protein sebagai bentuk pertumbuhan dan perkembangan otot dengan memakan ikan ataupun ayam. Selain itu, memenuhi kebutuhan lemak bayi untuk membantu penyerapan vitamin dengan penggunaan minyak kelapa dan minum susu. Memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral untuk menjaga sistem kekebalan tubuh dengan makan sayur dan buah-buahan, dan memenuhi kebutuhan cairan untuk menjaga kestabilan hidrasi dengan memastikan anak meminum air cukup setiap harinya. Jika balita dengan status gizi buruk, maka disarankan untuk melakukan perawatan di rumah sakit atau di puskesmas rawat inap untuk menjalankan terapi gizi hingga berat badan mencapai grafik hijau. Selanjutnya, konsultasikan anak pada dokter spesialis anak untuk melihat penyakit yang mendasarinya atau melihat gangguan pertumbuh kembangan pada anak. Jika balita memang mengalami gangguan tumbuh kembang, maka akan dilakukan stimulasi tumbuh kembang atas dasar nasihat dari dokter spesialis tumbuh kembang anak. Dan yang paling penting terakhir adalah lakukan imunisasi dasar secara lengkap pada anak. Penanganan stunting dari bidang psikologis yaitu pemberian pendampingan psikologis untuk mendukung anggota keluarga dan anak yang terdiagnosis stunting. Mari bekerja sama mencegah stunting untuk melahirkan generasi penerus bangsa yang berkualitas. Ingat, stunting sirna generasi paripurna.